Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, nasibnya hingga kini belum jelas. RUU yang sudah lama diusulkan ini tidak masuk program legislasi nasional atau prolegnas yang diusulkan DPR RI. DPR tidak memasukkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ke daftar usulan program legislasi nasional atau prolegnas 2025-2029. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, Saleh Dauleh, mengakui RUU ini tidak mudah dibahas di DPR. Saleh menyebut DPR juga masih menunggu inisiatif pemerintah soal RUU perampasan aset. Nah, kalau yang soal undang-undang perampasan aset, itu saya minta supaya seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR itu bisa membicarakan ini secara baik gitu, sehingga akan kelihatan manfaat dan mudaratnya bagi bangsa dan negara kita. Jangan sampai ada sebuah undang-undang justru memperlambat kita untuk mengerjakan hal-hal pokok lainnya yang sangat penting. Kalau di internal PAN pembicaraannya sejauh mana sih? Saya di dulu itu sudah disampaikan ya. Kami sudah membahas itu dan kami sudah komunikasikan dengan partai-partai lain. Tetapi kelihatannya di partai-partai lain juga tidak mudah kan. Jadi semuanya juga sama seperti kita. Dan saya juga menunggu inisiatif dari pemerintah seperti apa. Ini kan inisiatif pemerintah juga belum kelihatan. Jadi jangan semua mata tertuju kepada balik di DPR. Tetapi juga dalam persidangan DPR periode lalu, salah satu anggota DPR mengungkap RUU perampasan aset baru bisa dibahas setelah ada persetujuan dari para pimpinan atau ketua umum parpol terlebih dahulu. Tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Pada akhir Agustus lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga sempat meminta DPR segera membahas RUU perampasan aset. Jokowi menyebut RUU itu penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sangat baik dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Pakar hukum menilai keputusan DPR tidak memasukkan pembahasan RUU perampasan aset mengandung motif politik, terutama untuk melindungi kepentingan anggota DPR sendiri. Sangat disayangkan ya DPR tidak mengagendakan pembahasan mengenai undang-undang perampasan aset ini, dan saya kira ini motifnya jelas motif politik ya, jelas motif politik, bahkan ada kecenderungan melindungi diri sendiri kan begitu gitu ya, melindungi diri sendiri karena nanti penguasaan aset oleh masyarakat ya, masyarakat di kalangan apapun termasuk anggota DPR gitu, itu akan selektif ya, akan bisa dijaring atau disaring dengan undang-undang perampasan aset ini karena tidak lagi orang bisa menguasai aset-aset secara ilegal gitu. RUU perampasan aset telah diusulkan sejak tahun 2008 lalu. RUU ini sempat masuk daftar prolegnas DPR tahun 2019-2024, namun ternyata hingga kini belum juga dibahas di DPR. Oleh karena itu, banyak pihak berharap RUU perampasan aset bisa segera dibahas dan disahkan DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Baik. Lalu bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset ini? Masihkah ada peluang RUU ini segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang? Kami akan bahas hal ini bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Komisioner KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam.
Bang Doli gini, kalau mengutip pernyataan dari Bang Saleh Daulay, ia bilang bahwa RUU ini pernah dikomunikasikan dengan fraksi partai lain, tapi tidak ada kesepakatan. Bagian mana yang belum klop kata sepakatnya untuk rancangan undang-undang perampasan aset ini sampai belum masuk di prolegnas di periode sekarang? Begini, saya kira saya harus jelaskan ya bahwa pertama DPR itu kan baru sekitar kurang lebih seminggu ya sudah ditetapkan anggota dan pimpinannya. Jadi sekarang selama seminggu dan mungkin 2-3 minggu ke depan sedang melakukan konsolidasi termasuk badan legislasi. Kita sedang menyusun agenda-agendanya. Jadi tidak benar kalau kita sekarang sudah menyimpulkan bahwa ada undang-undang yang sudah dimasukkan atau yang sudah tidak dimasukkan. Nah, kami baru mulai kemarin itu mereview undang-undang apa saja yang sudah berhasil menjadi undang-undang, rancangan undang-undang apa saja yang sudah berhasil jadi undang-undang di periode 2019-2024. Karena waktu itu kan ada 256 ya yang masuk prolegnas, tapi ternyata cuma 37 yang lolos. Nah, tentu kami ingin mengetahui persis pemetaan hasil dari prolegnas tahun kemarin atau periode kemarin itu seperti apa. Nah, sekarang kami juga sedang meminta ya masukan, usulan dari masing-masing AKD dan fraksi. Baru hari ini batas terakhirnya. Jadi kami baru tahu besok mana-mana saja rancangan undang-undang yang diusulkan oleh masing-masing fraksi dan AKD itu mungkin mulai besok. Dan dalam 3 hari sampai hari Kamis besok, kita juga mengundang ya perwakilan masyarakat untuk menerima masukan dari mereka kira-kira undang-undang apa saja yang penting dianggap oleh perwakilan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kami dalam proses konsolidasi, bahkan kami sedang menyusun roadmap ya, ingin tahu persis. Misalnya nanti 2029 itu Pak Prabowo sebagai presiden dan kemudian pemerintahan ini mau membuat prestasi atau catatan achievement apa di tahun 2009. Baru kemudian kita turunkan undang-undang apa yang dibutuhkan. Nah, salah satunya itu kan adalah komitmen Pak Prabowo dan pemerintahan ini untuk memberantas korupsi. Saya kira itu sama komitmennya dengan di DPR. Nah, bahwa nanti kemudian undang-undang apa saja yang diperlukan, termasuk salah satu yang dibicarakan tadi soal perampasan aset itu nanti akan kita kaji. Masih ada ruang untuk itu ya? Masih, karena kita belum punya daftarnya sama sekali, baru mulai mau nyusun sebenarnya. Dan kami nunggu dari masing-masing AKD dan fraksi usulannya seperti apa. Tapi tantangannya apa sih Bang sebetulnya? Ini kan usulannya sudah cukup lama disuarakan, bahkan surpresnya sudah ada sejak pertengahan 2023. Sampai belum diproses juga sampai sekarang tuh tantangannya apa sih Bang? Ya, saya juga termasuk kan baru di Balik ya, dan saya sedang mengkaji itu. Nah, jadi gini, kita kan juga tidak bisa lihat dari judulnya aja ya. Judul misalnya Undang-Undang Perampasan Aset, tapi isi substansinya seperti apa? Apakah nanti ini juga yang termasuk menjadi bagian pekerjaan dari Balik ya. Kalau misalnya sudah ada draftnya, katakanlah sudah ada draftnya. Nah, kalau kemudian nanti disepakati atau sebelum disepakati, kita akan juga melihat dulu draftnya isinya apa itu dulu. Apakah memang selaras sejalan dengan tujuan komitmen untuk memberantas korupsi atau tidak. Nah, kalau tidak, saya kira memang tidak ada masalah kalau itu kemudian menjadi agenda kita bersama gitu. Pak Saud, kalau kita selain pernyataan Pak Saleh Daulay tadi, Ketua Balik Pak Bob Hasan juga bilang bahwa substansi RUU, kalau mengutip Harian Kompas terbitan hari ini, ia bilang bahwa substansi RUU lebih banyak berkaitan dengan TPPU. Anda menangkap bahwa alasan ini masuk akal mengapa kemudian RUU perampasan aset belum juga gol sampai sekarang? Iya enggak juga, itu kan udah dibahas mulai dari sejak tahun 2005 itu gimana. Ya kan ketika piagam PBB itu berlaku tahun 2005, 2006 kita meratifikasi piagam PBB di mana di situ ditegaskan tentang perampasan aset. Kemudian tahun 2010 bahkan sudah sampai bicara ke suatu daerah di luar kota arah Bogor sana, bahas detail-detailnya gitu ya. Nggak jauh-jauh berbeda, kalau piagam PBB-nya kan juga nggak berubah gitu. Jadi maksud saya bukan soal kontennya bagaimana itu dijalankan dalam pengertian daftar isian masalahnya. Nggak akan jauh-jauh daftar isian masalahnya, kecuali kalau memang kemudian ada pemahaman yang berbeda tentang non-conviction based asset forfeiture itu. Artinya orang bisa diadili disita walaupun dia nggak hadir di pengadilan, kan itu mungkin yang dikhawatirkan hal-hal seperti itu. Tapi itu kan udah signal yang dibuat oleh piagam PBB sendiri yang udah kita tanda tangani, udah kita ratifikasi. Dan 2010, 2008 sudah, jadi cukup lama sebenarnya. Jadi kalau file yang entah kemana-mana, saya nggak ngerti juga ya bagaimana DPR menyimpan dokumen-dokumen itu dengan baik.
Dan kalau KPK juga tadi menekankan, hari ini saya dengar juga mengenai non-conviction based asset forfeiture itu yang mungkin mengkhawatirkan ya, karena memang Oke. itu orang yang nggak hadir pun kalau udah jelas salah itu bisa disita dan seterusnya. Hmm. Jadi menurut saya kekhawatiran-kekhawatiran yang ada itu yang sebenarnya lebih kepada yang perlu kita bereskan lebih dulu. Jadi Oke. kalau umpamanya teman-teman di DPR memang nawaitunya jelas, memang kita mau indeks persepsi korupsi di era Prabowo ini umpamanya 60, indeks persepsi korupsinya, pertumbuhan ekonomi 8%, ini salah satu instrumen yang bisa mendongkrak itu gitu loh. Maka apa dampaknya kalau RUU ini tidak segera disahkan untuk pemberantasan korupsi kita, Pak Saud? Ya, tidak akan mendongkrak indeks persepsi korupsi kita yang 34, karena itu kan salah satu isu yang harus kita bereskan. Dan itu sudah lama, kita tanda tangani PKBB 2006. Hmm. Jadi itu jadi selalu bahan perguncingan di dunia internasional. Karena kan ini instrumen internasional, standar internasional yang kemudian dinilai oleh badan-badan World Justice Project, terus World Economic Forum, terus kemudian World Competitiveness mengenai ekonomi dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau memang tadi disampaikan bahwa memang tinggal menunggu waktu ya yang disampaikan oleh Mas Doli tadi, ya oke, kita akui mungkin. Tapi kan tadi excited, orang begitu excited ya. Oke. ICW excited, kita semua excited, kan perlu terlalu lama Mas Doli. Nah. Jadi kita harap tahun ini lah Mas. Oke, Ya, Bang Bang. Doli Ya, Bang. responnya gimana? Karena ada pandangan juga Pak Abdul Fikar Hajar tadi di paket informasi kami bilangnya bahwa jangan-jangan ada muatan politis, kenapa kemudian RUU ini nggak gol-gol juga gitu. Responnya gimana tuh? Ya kalau soal muatan politis, semua juga pasti punya muatan politis gitu. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Saud ini menjadi catatan penting kita ya. Bahwa ini kan sebuah era pemerintahan baru. Tentu kita ingin membangun komitmen baru, harapan baru. Nah, berkali-kali kita mendengarkan komitmen Pak Presiden Prabowo yang ingin sekali memberantas habis korupsi ya. Dan saya kira semua komitmen itu juga harus diikuti oleh termasuk teman-teman DPR. Nah, jadi oleh karena itu, nah nanti kalau misalnya soal substansi dan segala macam tadi perdebatan, saya juga dengar tuh Bang Saud ya soal ada beda persepsi pandangan soal teori-teori yang seperti tadi itulah ya. Nah, mungkin itu juga nanti akan kita bahas. Jadi intinya kami di Balek sebetulnya tinggal menunggu ya. Nanti ini kan ada komisi-komisi terkait, misalnya kalau DPR soal masalah hukum dengan teman-teman Komisi 3, termasuk juga pemerintah. Ya, saya kira juga nanti finalnya itu sikap pemerintah terhadap soal undang-undang ini seperti apa. Apakah memang ini menjadi tindak lanjut dari komitmen kita untuk memberantas korupsi. Oke, singkat saja Pak Saud, karena sudah ada komitmen bahwa masih ada ruang untuk RUU perampasan aset ini masuk dalam prolegnas, maka komitmen seperti apa yang dinantikan publik sesungguhnya untuk RUU ini dibahas di parlemen bersama dengan pemerintah? Ya, karena negeri kita indeks persepsi korupsinya 34 dan kemudian Prabowo punya obsesi untuk tumbuh 8%. Kalau saya bilang ini yang super prioritas, Mas Doli, ini didahulukan, yang lain malah bisa dipinggirkan. Karena dalam peristiwa pidana pun kalau korupsi itu didahulukan, yang lain bisa dipinggirkan dulu. Karena memang saya pikir ini akan menjadi sinyal baik buat pasar dan lain-lain gitu, Mas Doli. Oke. Oke, Bang. Itu yang akan kita cermati bersama di DPR RI, Bang Doli, mewakili Badan Legislasi DPR. Terima kasih. Pak Saud Situmorang juga terima kasih sudah berdiskusi. Selamat malam semuanya.